Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Online GKI Kebonjati, Sabtu 24 Oktober 2020 dalam seri Khotbah di Bukit. Hari ini tema yang dibawakan adalah berdoa tanpa menjadi munafik. Ayat yang menjadi perenungan kita hari ini dari Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Suatu kali ada pertanyaan yang saya dapatkan dari seorang anggota jemaat. Kira-kira gini pertanyaannya. Pak, kalau berdoa itu boleh buka suara nggak sih? Artinya, boleh nggak sih kalau doa itu diucapkan dengan keras atau lantang ketika rame-rame? Rupanya orang ini baru saja mengikuti persekutuan yang di dalamnya ketika berdoa diminta untuk membuka suara. Katanya sih tujuannya supaya ada kesungguhan. Dengan bersuara orang menjadi lebih sungguh. Tetapi persoalannya orang ini pernah membaca ayat yang barusan kita baca. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi, orang ini mengalami dilema dalam hatinya. Terungkaplah melalui pertanyaan tadi. Kalau doa yang benar itu gimana sih? Boleh bersuara lantang atau sembunyi-sembunyi? Bagi sebagian orang yang bersuara lantang itu dalam berdoa menunjukkan siapa identitasnya. Bagi mereka yang menjadi pengikut Kristus bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Mereka sering mengutip ayat dari Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Doa itu dianggap sebagai satu pengakuan di depan manusia. Dan ditambah lagi dengan argumen bahwa dengan berucap, maka semakin konsentrasi dalam berdoa. Sedangkan, bagi sebagian orang lain lagi, doa itu nggak perlu ditunjukkan. Karena alasannya doa itu lebih hubungan personal dengan Tuhan. Iman itu bukan untuk dipamerkan. Kesalehan bukan juga terungkap dari beberapa banyak atau cara berdoa. Tetapi lebih kepada tindakan nyata sehari-hari. Karena acuannya kepada ayat yang barusan kita baca. Tuhan melihat yang tersembunyi. Orang yang di posisi ini seringkali terganggu dengan cara doa yang terkadang dilakukan beberapa orang secara spontan. Seperti berkata amin ya dengan ucapan lembut atau haleluya dengan ucapan lembut atau yang lainnya, masih banyak. Dan bicara soal dijawab atau tidaknya doa yang dinaikkan itu, kembali lagi kelompok ini berkata bahwa kedaulatan Tuhanlah yang ambil bagian besar. Ya, tentu dua pandangan ini masing-masing punya alasan dan dasarnya. Namun, mari kita cermati apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil ini, terutama soal kemunafikan di dalam berdoa. Yaitu doa bukan soal teknik, tetapi soal ketulusan hati. Orang munafik memiliki teknik yang baik, bahkan banyak, karena ia berlatih untuk itu. Orang munafik tidak tampil sebagaimana dirinya. Mereka gila hormat, menginginkan kedudukan yang tinggi dan suka dipuji oleh orang lain karena bukan dirinya yang dimunculkan. Dengan sengaja berdiri di dalam rumah ibadat dan di pinggir jalan untuk memamerkan hasil latihannya. Ketika waktunya berdoa seperti kebiasaan di Israel pada saat itu, ada waktu-waktu tertentu untuk berdoa, mereka keluar karena ingin dilihat orang. Mereka berkamuflase dengan banyak cara agar orang melihat mereka sebagai orang yang saleh. Teknik yang hebat, tetapi tidak tulus. Inilah yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Motivasi sebuah doa adalah sebuah ketulusan, bukan panen pujian. Yang namanya tulus, pasti lurus, tidak ada kepalsuan. Selain teknik, maka isi doa pun menjadi penting. Orang munafik tidak pernah sungguh-sungguh mendoakan apa yang diutarakan.
Terkadang isi doanya mendoakan banyak orang, tetapi hati terdalamnya sebenarnya nggak peduli. Doanya menyangkut penginjilan ke daerah terpencil, tetapi sebenarnya dia tidak mau tahu tentang penginjilan yang dilakukan. Doanya bicara soal diskriminasi, tetapi kelakuannya mendiskriminasi orang lain. Ingat, hal kedua ini yang juga terkadang luput dari pantauan kita. Padahal salah satu ciri doa orang yang munafik adalah omong kosong. Apa yang diucapkan sesungguhnya tidak dilakukan. Maka kembali ke contoh di awal. Ketika ada perdebatan antara doa yang diucapkan lantang dengan doa yang tersembunyi, kita bisa memastikan bahwa bukan itu yang penting. Yang penting adalah motivasinya. Jadi jangan terganggu dengan metode orang lain. Dan ingat, juga jangan mengganggu metode orang lain. Tidak perlu menjadi sinis dan menggunakan ayat ini dan itu untuk menegurnya. Maka ketika dalam komunitas doa yang bersuara, ya bersuaralah. Di dalam komunitas yang hening, ya hening lah. Karena kalau bersuara bisa mengganggu orang lain. Dua pertanyaan yang digarisbawahi untuk kita di dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, apakah selama ini kita masih berdoa untuk menunjukkan bahwa kita orang yang saleh, orang baik, orang berpengetahuan, atau orang yang fasih berdoa? Yang kedua, bagaimana dengan isi doa kita? Apakah sungguh-sungguh keluar dari hati kita atau hanya sebuah tempelan untuk memperpanjang daftar doa kita? Mari kita merenungkannya dan waspadalah apabila masih ada hal demikian di dalam motivasi berdoa kita. Tuhan memberkati kita semua.